Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Woman of Wisdom yang diadakan hari Jumat 7 November 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virginia. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The stone has rolled away. No longer I am chained because of diri, memuji, menyembah, melompat-lompat, bersukacita buat Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo dong, yuk kita mulai berdiri. Nanti duduknya lama dengerin firman. Biarlah tetap kita kakinya kuat, tubuhnya sehat. Memberikan pujian, memberikan kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Boleh salaman gak saling memberkati? Ayo. Yang belum kenalan lagi. Jangan yang di sebelahnya lagi yang disalamin. Boleh keluar dari bangkunya ibu-ibu. Teman-teman yang lain yang belum kenalan. Puji Tuhan. Haleluya. Karena hari ini temanya Black or White. Intronya kita kasih lagu Michael Jackson. Hey, asik. Haleluya. Yuk kita nyanyi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang
pujianmu. Haleluya. Oh, saat mana tangannya buat Tuhan Yesus. Pujian umatnya saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Tepuk tangan sambil bersorak. Sayap kanan kurang kedengaran. 1, 2, 3. Allah bangkit. Ayo nyanyi. Bersorak yang keras. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Injak-injak ibu-ibu sekalian. Sakit, penyakit, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiranmu. Injak-injak. Amin. Allah bangkit. Yuk semua bersorak sambil angkat tangan yuk. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau mengerahkan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Hey, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Sama-sama. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Sama-sama serahkan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Yang bisa lompat-lompat ya. Allah bangkit. Yang umurnya lebih muda dari saya pasti bisa. Ayo. Hey, lagi. Allah. Udah jelita nih. Yang di bawah jelita pasti bisa lompat. Ayo. Musuh dikalahkan. Ayo, ayo. Umatnya dibebaskan. Lagi Allah bangkit. Ayo. Lompat buat Tuhan Yesus. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan. Sorakanlah kita. Dengan iman katakan, oleh darah anak domba. Yang percaya nyanyi, oleh kesaksian kita. Kalahkan musuhmu iblis. Sudah kalah, amin. Sudah kalah, kita menang karena Yesus. Anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Dihancurkan oleh darah anak
bukan suami kita. Musuh kita bukan anak-anak yang nakal. Ya, musuh kita bukan teman-teman yang mengecewakan. Musuh kita siapa? Iblis. Yang dimusuhin siapa? Iblisnya. Oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya mau dengar suara ibu-ibu sekali lagi. Boleh tepuk tangan di atas kepala lebih tinggi sedikit. Nah, gitu dong, keren. Iblis dikalahkan. Oleh darahnya. Haleluya. Oh, sekali lagi. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darahnya, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik dan luar biasa. Amin. Tengok sebelahnya sebelum duduk, bilang gini, hanya Tuhan Yesus yang membela kehidupan kita. Ngomongnya yang keras, hanya Tuhan Yesus. Makanya sesuai tema pagi ini, nggak boleh abu-abu katanya. Jadi kalau ada yang pakai baju abu-abu, coba kita harus hitam, harus putih. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Yes, haleluya, Tuhan baik, amin. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, nanti kita ada dengar kesaksian. Kita akan terima firman-Nya. Ini waktunya untuk kita, ayo masuk lebih dalam lagi. Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Bahkan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Amin, ibu-ibu. Puji Tuhan, mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Akan ada kesaksian. Terus sebelum kita dengar kesaksian itu, saya mau ajak ibu-ibu untuk nyanyi pujian ini. Dan kita mau perkatakan dengan iman, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Ini kami Bapa, ini kerinduan kami. Roh Kudus, Engkau yang menjadi kekuatan buat kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan ibu-ibu, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh,
kita, ibu sekalian, waktu Thank you, Jesus. Hanya Engkau yang membuat kami terpesona, Tuhan. Baru di setiap musim kehidupan, ada kadang kalanya Engkau lagi kuat, atau mungkin Engkau juga lagi lemah. Kita manusia biasa, ibu-ibu. Tetap Yesus, yuk, yang mempesona hatiku. Hanya Dia yang beri damai. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Percaya nyanyi. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mau nyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi dan bermazmur bagi nama Yesus di atas segala keadaan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur dan tetap memperkatakan Tuhan Yesus kami baik, Tuhan Yesus kami ajaib, Tuhan Yesus kami hebat, Tuhan Yesus kami besar, Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan Yesus mengasihi hidupmu dan hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan, oh, terpujilah nama-Mu Bapa. Biar segenap hati yang menyembah-Mu, segenap jiwa, segenap kekuatan kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ibu-ibu saja nyanyikan. Sekali. Boleh sambil angkat tanganmu, nyanyi sungguh-sungguh. Kita boleh ada karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi, sekali. Karena kasih-Nya
Yesusku, oh Yesusku. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi ibu-ibu. Karena kasih-Nya, oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Sambil bersorak-sorai katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi, lebih lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Mu kami ada. Karena kebaikan Tuhan kami ada. Karena kuasa Tuhan kami ada. Firman-Mu katakan tidak ada pertukaran di dalamnya. Kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Kami milik-Mu, tidak tergoyahkan, karena itu janji Tuhan buat kami. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami akan dengar kesaksian dalam nama Yesus. Katakan sama-sama amin. Silakan. Shalom teman-teman. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada siang hari ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Sebelum saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Ola. Untuk waktu dan kesempatannya untuk saya bersaksi pada siang hari ini. Kak Ola adalah teman saya di sekolah Charis Bible College. Kita bertemu di sana ya Kak. Oke, pada siang hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja transformasi di keluarga saya. Di mana penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan di satu season ke season sampai season sekarang saya bisa berdiri di sini. Perkenalkan, nama saya Yul Riner Salim, saya dipanggil Yul biasanya. Saya ingin memulai kisah saya pada tahun 2016. Pada tahun 2016 itu bagaikan saya berada di lembah yang kelam hidup saya. Yang saya tidak pernah berpikir sebelumnya saya akan menghadapi kenyataan ini. Yang menjadi korban adalah saya dan ketiga anak saya. Kita yang menjadi korban di dalam rumah tangga saya. Saya mengalami goncangan menghadapi kekerasan rumah tangga. Baik secara fisikal dan verbal. Tentunya ke anak-anak, ke psikologis, mental mereka. Itu yang saya hadapi. Tapi saya tetap bertahan. Dan bagaikan ada kata pepatah ya, sudah jatuh ketimpa tangga. Tahun depannya, 2017, ada goncangan yang lebih dahsyat lagi. Seakan-akan saya lebih terperosok lagi ke dalam lembah yang lebih dalam lagi dari yang sebelumnya. Di mana efeknya bukan hanya saya dan anak saya, tapi kedua orang tua saya. Di mana perusahaan ekspedisi papa saya yang dia bangun 40 tahun sebelumnya, yang menghidupi orang tua saya, anak-anak saya semuanya itu hancur. Pailit. Dinyatakan bangkrut. Di tangan pada waktu itu masih status suami saya. Karena 2 tahun sebelumnya perusahaan ini dikelola oleh dia karena papa saya memutuskan untuk pensiun. Wah, itu kenyataan yang sangat dahsyat sekali. Menggoncangkan rumah tangga kami, orang tua saya. Akhirnya pada tahun akhir 2017 dan awal Januari 2018 kita memutuskan untuk selesai, berpisah. Ini bukan suatu keputusan yang sangat mudah. Apalagi
kami, orang tua saya juga dari keluarga Kristen. Itu sangat tidak mudah untuk memutuskan kata selesai itu. Tapi ada satu pertimbangan yang saya menimbang-nimbang adalah begini. Saya berpikir ketiga anak saya, jika saya stay di rumah tangga ini, anak saya setiap hari mengalami secara psikologis tekanan dan saya berpikir nanti saya takut anak saya trauma. Nah, jika saya memilih untuk selesai, otomatis pasti ada efek yang mengganggu anak saya juga, pasti kan, dua-duanya pasti. Oke, saya lihat dua-duanya secara anak seperti ini. Tetapi saya lihat di saya, kalau saya stay di dalam ini, mungkin secara mental saya pasti hancur, bahkan mungkin secara tubuh fisik ya. Karena sampai sering sekali ART saya di rumah saya itu sering mengingatkan saya, Ibu, kamu kalau tidur malam-malam jangan sampai pules. Kamu harus berjaga-jaga. Mungkin secara kutip dia harus saya berjaga-jaga diri saya kan. Terhadap waktu itu mantan saya. Saya pikir wah kayaknya orang luar aja bisa melihat sesuatu ancaman. Saya pikir wah saya juga kayaknya tidak bisa seperti ini. Akhirnya saya berpikir jika saya memutuskan selesai, saya masih lihat saya ada pengharapan untuk hidup. Saya ada pengharapan kesempatan baru yang tadi seperti lagu tadi ya. Lalu akhirnya kami berdua memutuskan untuk oke, kita selesai. Dan saya memasuki season yang baru, fase yang baru di mana saya menyandang status single mom. Janda. Dan ini tidak mudah. Ya. Dunia, teman-teman pasti memandang saya dengan sebelah mata. Waktu saya mengganti status KTP saya aja di kelurahan, ibu-ibu itu bisa ngomong sama saya. Ngelihat agama saya kan Kristen, Ibu kamu gak salah begini, kamu gak tahu firman gini-gini, saya hanya diam. Saya tidak berkata apa-apa kepada dia. Saya diam aja. Oke. Dan ini season 2018 juga bukan season yang mudah buat saya. Tapi satu hal, saya tidak lari dari Tuhan. Saya tidak kecewa dari Tuhan, saya tetap mencari dia. Karena saya tahu itulah pengharapan saya. Seperti lagu tadi, makanya waktu lagu tadi dinyanyikan itu saya, wah itu saya sekali. Meskipun di titik terendah hidup saya, secara finansial, tidak ada pemasukan, rumah tangga gagal. Tapi saya tetap mencari Tuhan. Sampai saya mendapatkan pewahyuan tentang kasih Allah terhadap saya pribadi. Dan 2016 itu turning point saya, di mana saya mendapatkan nubuatan. Jadi saya di gereja saya itu mengundang pendeta bule dari Australia. Entah kenapa setelah firman itu pendeta bilang, saya ingin mendoakan certain orang, jadi kalian hanya berdiri di kursi masing-masing, saya akan mau bernubuat. Nah, singkat cerita, pendeta ini bernubuat buat saya. Dia bilang begini. Dan saya tahu sih waktu dia ngomong itu bukan dia, tapi Tuhan yang directly talking to me, Tuhan yang ngomong langsung kepada saya. Dia bilang, anakku, I know what you have been through in your life. Kan bulenya bule ya, jadi ngomongnya Inggris. I know you've been in the darkest valley. But my daughter, you will live on the top mountain. And you don't even smell any smoke. Saya terjemahkan. Saya tahu bagaimana hidupmu sudah hancur di lembah kekelaman. Tetapi anakku, kamu akan hidup di gunung yang tinggi dan kamu tidak akan mencium asap sedikit pun. Wah itu saya, meskipun kesannya saat itu saya masih di lembah, tetapi saya sudah melihat kayak ada terang, pengharapan di dalam hidup saya. Dan lebih dahsyat lagi, the biggest turning point saya adalah waktu 2020 saya memutuskan untuk masuk bersekolah di Charis Bible College. Disitulah saya benar-benar mengalami tentang kasih Tuhan yang tanpa syarat kepada saya. Siapa sih saya? I'm a single mom. Tapi Tuhan itu love me tanpa syarat.
tanpa apa masa lalu saya. Dia sudah tidak melihat lagi masa lalu saya, tapi dia melihat saya ada anak yang dikasihi. Itulah identitas yang saya dapat waktu saya sekolah di Charis Bible College. Saya mengenal identitas saya dibenarkan. Bukan karena apa yang saya lakukan masa lalu perbuatan benar. Bukan, tapi saya diberikan identitas, saya dibenarkan. Saya dikasihi, saya ditebus. Itulah identitas yang saya dapat. Dan di Charis Bible College juga saya mengenal bagaimana saya menghidupi otoritas saya sebagai anak-anak Allah. Dan 2022 awal, lucunya saya punya anak satu perempuan, putri saya. Dia suka origami, dia bikin kertas origami. Tiba-tiba entah kenapa dia bikin origami cincin. Dan bentuk cincinnya love, lucu sekali. Tiba-tiba dia datang ke saya, Mami, give me your hand. Dan dia put itu cincin kertas ke dalam jari saya. Saya langsung wow, ini cincin bagus banget, cantik banget meskipun dari kertas ya. Kertas ini, kertas tulisan, buku. Wow, di situ langsung saya langsung, Tuhan, saya ingin memiliki teman hidup, life partner. Keinginan itu muncul di hati saya. Oke, karena saya sudah mengenal identitas, saya mau berjalan dengan otoritas saya. Waktu di rumah kosong anak-anak sekolah, saya ambil cincin itu saya pakai. Dan saya declare. Saya sudah belajar berdoa, saya declare. Saya nggak minta Tuhan tapi saya declare. Saya bilang, thank you Lord Jesus for a husband who love me the way Jesus love me. Itu standar saya. Standar saya nggak mencari, Tuhan saya mau suami yang kaya, yang ganteng, yang ini. Enggak. Saya hanya minta, Tuhan Yesus terima kasih untuk seorang suami yang mencintai saya seperti Yesus mencintai saya. Itu, saya nggak mau kurang dari itu mau standar saya. Dan di bulan Maret 2022 dengan caranya yang ajaib, saya dipertemukan oleh seseorang yang sekarang adalah suami saya, Pak Rudi Kostan, dia ada di belakang. Pak Rudi juga bukan kebetulan, dia juga sekolah di Charis Bible College, tapi dia kakak kelas saya, senior saya. Dan itu pertemuan itu sangat ajaib, saya pun gak nyangka dan dia pun juga gak nyangka itu cara Tuhan untuk mempertemukan kita berdua. Dan saya percaya Tuhan itu menempatkan seseorang gak mungkin secara kebetulan, pasti ada rencananya di dalam situ. Nah kita bertemu, kita saling mengenal dan kita memutuskan untuk oke, yuk kita bangkit secara finansial. Kita membuka usaha baru. Kita bikin bisnis interior kontraktor yang masih kami jalani sampai sekarang. Dan pada tanggal 18 Desember 2022 akhir tahun kami memutuskan untuk kami disatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menikah, sekarang kami memiliki 4 orang anak. Jadi restorasi di keluarga itu sangat nyata. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ saja. Tepatnya 1 bulan yang lalu, kami berdua baru pulang dari Hong Kong. Kami ke Hong Kong 10 hari menemani putri saya, karena dia kuliah di Hong Kong. Dan putri saya mendapatkan full scholarship, full beasiswa dari pemerintah Hong Kong government. Tapi kebaikan Tuhan gak cuma sampai situ lagi. Anak saya juga mendapatkan uang saku setiap bulan dari universitinya. Jadi kita berdua sangat amazed ya, wow, kita tidak mengeluarkan sepeser pun. Semua sudah Tuhan berikan. Jadi saya mau memberikan satu ayat di Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Ini ayat saya dapatkan waktu saya masih status single mother, saya ada perkumpulan dan dia membahas tentang God's restoration di Yoel 2 ini. Dan saya mengaminkan ayat ini. Ayat ini berbunyi, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan.
belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi semua yang sudah dihabisi oleh musuh, saya nggak menyalahkan pasangan saya yang lalu, tidak. Tapi ini pekerjaan iblis. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia berusaha untuk membinasakan keluarga saya. Tetapi saat saya tahu berteguh di dalam Tuhan, pengharapan itu selalu ada, kesempatan baru itu selalu ada. Kan ditulis di sini ya, bahwa apa yang habis dimakan oleh belalang-belalang itu, Tuhan akan ganti, restoration itu jauh lebih tinggi. Bahkan aku tidak akan pernah merasa malu lagi dengan status aku yang lalu, karena Tuhan sudah memberikan aku kehidupan di atas gunung yang tinggi. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Kita percaya mungkin banyak hal juga dalam kehidupan kita. Kita punya banyak kesaksian ibu-ibu sekalian. Kita percaya semuanya diisi sama Tuhan. Untuk kita bisa cerita sama orang lain. Supaya jadi berkat buat semua yang mendengar. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman. Yang adalah kehidupan buat setiap kita. Dan kami yakin Tuhan, melalui firman-Mu siang hari ini, kembali kami bukan hanya sekedar diingatkan, tapi kami boleh menerima kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Setiap hidup kami ada kesaksian, setiap hidup kami ada rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang ajaib. Kami berseru haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, Engkau ada di pihak kami Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di. Sekali lagi dengan percaya nyanyi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan, kesembuhan, amin, terjadi. Kita yang percaya, ayo angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan dengan percaya, dengan iman, dengan yakin, dengan segenap hatimu. Ada kuasanya yang tidak terbatas. Kau nyata di sini. Apapun keadaanmu, pemulihan terjadi di. Sekali lagi, ku yakin
bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Ingat bahwa kita ada di sini bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita disembuhkan, bukan supaya kita diampuni, bukan supaya kita dikasihi, tapi karena Tuhan sudah mengasihi-Mu, Tuhan sudah mengampuni-Mu, Tuhan sudah menyembuhkan-Mu. Di dalam Tuhan bukan akan, tapi telah. Kita tinggal menerima dengan iman kita. Orang benar hidup oleh iman. Terima ada kasih karunia Tuhan buat setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, badai yang terjadi dalam kehidupanmu, mungkin badai keuangan, badai rumah tangga, sakit penyakit. Ingat, itu hanya untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, sakit penyakit, penderitaan. Yang Dia rancangkan adalah kita hidup dengan damai sejahtera. Ada sukacita dari Roh Kudus yang dicurahkan di tempat ini hari ini. Bebas engkau dari semua intimidasi, dari semua rasa bersalah, dari semua ketakutanmu, kekhawatiranmu. Kau bebas hari ini karena Tuhan mengasihimu. Dia sudah mengampunimu, Dia sudah menerimamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu membawa kami lebih mengenal-Mu Tuhan. Karena pribadi-Mu adalah pribadi yang sungguh spesial buat kami semua. Kami wanita-wanita beruntung. Kami ada di tempat ini, kami dipilih oleh Engkau. Karena Kau punya rencana yang indah atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, bisakah kasih salam kanan kiri bilang begini, saya antusias, kamu antusias, kita antusias. Saya antusias, kamu antusias, kita antusias. Silakan duduk, beri tepuk tangan buat kita wanita-wanita hebat yang luar biasa saudara. Wow, memang GB ini wow ya saudara. Wanita-wanita Tuhan tuh memang wow. Bilang sama-sama wow. Thank you Sis Iping, ini memang luar biasa ya WL yang diurapi Tuhan. Thank you Sis Ola juga, Ibu Gembala kita. Terima kasih Ibu Maya ya. Terima kasih ibu-ibu teman-teman semua yang sudah hadir siang hari ini. Tepuk tangan yuk buat kita yang semangat. Ya, saya senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman, keluarga Allah di tempat ini ya. Kita boleh jadi teman seperjalanan di mana kita berjalan dan bertumbuh dalam iman. Saya belajar, Anda belajar, kita semua sama-sama belajar ya. Nah, saudara, nama saya Sandy, ini foto keluarga saya ya. Panggil saja Sandy, ya boleh ibu, boleh pastor, terserah lah ya. Boleh kakak juga boleh, boleh nama juga boleh, santai ya. Nah, saya menikah dengan Pak Doni ini 26 tahun, dikaruniai 3 putri. Yang pertama Fania 25, Vanessa yang sebelah papinya 19, yang di tengah Valerie 17 ya. Jadi 3 putri. Kami melayani jemaat Tuhan di Victory Church Indonesia ya, dan kami membuka juga pelayanan, ada 2 masalah, kasus rumah tangga dan kasus hutang ya, manajemen hutang. Dan hari ini ada beberapa juga ibu-ibu yang hadir ya. Thank you Bu Francisca nih jauh-jauh dari Bintaro untuk hadir juga ya. Dan kami senang kita menjadi satu tubuh Kristus tuh boleh saling melengkapi ya Sis Ola ya. Karena disitulah beban yang Tuhan kasih kepada apa yang kami layani, yaitu orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang terbuang. Ya, tidak berbayar, benar-benar pure gratis ya. Kita melayani dan mendampingi mereka setiap hari. Dan hari ini tema yang diberikan menarik sekali ya, black and white. Bajunya juga tambah keren ya, kita pakai black and white ya. Kata Sis Ola gini, baju boleh black and white ya, tapi hidup gak boleh black and white. Mau black, mau white ya. Karena saya dulu menderita ibu-ibu hidup black and white ya. Kaki kanan ke sorga, kaki kiri ke neraka, jalannya tiap hari begini. Kadang kepleset pengen ngikut ke sorga, kadang kepleset pengen ke neraka. Hancur Nina ya, hidup saya hancur. Luar biasa ya, penuh dengan kehancuran karena memang bertumbuh dari figur ya, orang tua yang tidak ideal. Papa saya tuh umur saya 4 tahun tuh udah selingkuh Bu, sama juga perjuangan mama saya juga ya. Memang papa saya tidak KDRT, tapi dia benar-benar 14 tahun tidak pernah pulang. Jadi saya tuh bertumbuh dengan kepahitan ya, namanya juga anak kepahitan. Kalau orang kepahitan pasti larinya ke perbuatan-perbuatan dosa. Udah otomatis ya, firman Tuhan yang ditanam, yang ditabur di sekolah minggu, remaja, pemuda, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi kalau dengar pendeta tuh saya duduk nggak pernah di depan, saya duduk paling belakang, tangan selalu begini, cemberut, mukanya mutung. Ya, apalagi kalau pendeta ngomong tentang kasih, jangan ngomong kasih-kasih loh ya, bullshit, sampai sekasar itu. Sampai kalau saya ngomong bullshit, mami kalau khotbah jangan ngomong bullshit mami, itu di bule tuh kasar banget katanya gitu. Tapi mami dulu memang begitu kenyataannya, saking bencinya. Ya, kalau orang kayaknya ngomong, kalau bawa firman enak banget lu ngomong, lu kayak gua enggak. Ya makanya sekarang saya juga gak berani menjudge orang ya saudara.
Kalau misalkan kita belum mengalami posisi dia, gak usah terlalu banyak ceramahin, gak usah banyak nasehatin. Saya kalau ada ibu-ibu yang suaminya selingkuh, saya kasih rekomen teman-teman saya yang mengalami dan dia menang daripada saya ngomong. Atau mending langsung ke mama saya. Dia akan ngomong apa? Bu Sandy enak gak pernah ngalamin. Bu Sandy kan gak pernah di posisi saya. Ya memang benar Bu. Puji Tuhan suami saya baik, cinta Tuhan. Ya tapi itu pun kami terus berjaga-jaga kan saudara, benar ya. Ya tapi lebih apa ya, efektif ya memang orang yang ngalamin. Saya kemarin juga gitu ngelihat ibu-ibu yang anaknya meninggal kecelakaan dinasihatin banyak orang ya. Dia kesel, akhirnya dia bilang apa? Munafik. Ya dia marah lah, lu gak pernah jadi dia. Sosok nasihatin dia, lu pernah gak anak lu mati? Ya kan dia juga akhirnya kita juga bisa pahami ya. Akhirnya saya kasih rekomen yang anaknya juga meninggal kecelakaan tapi bisa bangkit hidupnya jadi temen gitu ya. Jadi begitulah, memang dunia ini penuh dengan warna-warni kehidupan. Ya tetapi kita harus punya titik balik ya ibu-ibu ya untuk kita memilih, kita ikut black atau white, kita ikut jalan Tuhan atau jalan setan saudara ya. Yuk kita baca selanjutnya, kenapa sih ada istilah hitam putih? Hitam putih itu dipakai untuk menggambarkan ya sesuatu yang jelas, tegas dan tidak abu-abu, setuju ya? Karena hitam itu sering melambangkan kegelapan, dosa, kejahatan, kebohongan. Sedangkan putih itu melambangkan apa? Terang, kekudusan, kebenaran dan kemurnian. Jadi hitam putih berarti ya itu kontras dengan yang namanya moral saudara ya. Tidak ada area apa? Abu-abu ketika kita berbicara soal kebenaran di hadapan Tuhan. Pokoknya titik gak pakai koma. Kalau yang sudah tertulis di Alkitab itu titik, jangan dikoma-komain. Jangan tapi kan Tuhan, kenyataannya kan Tuhan. Buktinya kan gini, kenyataannya kan aku begini. Nah itu kalau masih ada koma, kita gak bisa hidup ya benar-benar tegas di hadapan Tuhan. Nah dunia sekarang itu menyukai area abu-abu, ya gray area. Ya, jadi disinilah kita harus berhati-hati. Yaitu apa? Kompromi setengah-setengah dan tidak jelas. Ya kalau nggak jelas gimana sih kita hidup itu nggak jelas, nggak enak kan ya. Betul saudara? Kita sebagai istri seringkali mengharapkan suami kita jelas kan, clear gitu. Lo mau bawa gue kemana nih dalam pernikahan kita. Ya, tetapi seringkali hidup kita sendiri nggak jelas. Ya tapi kita menuntut orang jelas. Makanya sebenarnya black and white itu keputusan dimulai dari diri kita dulu, jangan menuntut orang lain. Bagaimana diri kita bisa tegas, tidak kompromi, tidak setengah hati kepada Tuhan. Ya tapi kita benar-benar jelas mengikuti Yesus. Sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus. Seperti mama saya sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus. Walaupun latar belakang muslim, begitu nikah belum ada 4 tahun suaminya sudah berkhotbah, papa saya justru selingkuh meninggalkan dia. Kalau dia mau black and white, istilahnya kompromi, gue ikut aja lah dulu keyakinan gue. Lu aja yang Kristen selingkuh gak bener, lu udah khotbah ngapain lu ngajak gue jadi Kristen. Bisa gak dia begitu? Bisa, tapi dia gak mau saudara. Dia teguh imannya. Justru inilah diuji apakah dia sungguh-sungguh percaya Yesus atau cuma sekedar jadi orang Kristen, itu beda ya. Nah saudara, banyak orang tidak mau tegas dalam prinsip. Ini yang masalahnya, udah anak Tuhan udah tahu kebenaran gak mau tegas dalam prinsip. Tidak mau jelas dalam kebenaran dan lebih memilih kompromi. Akhirnya saudara, kita ini iman Kristen dipanggil untuk apa? Jelas dan tegas, hitam atau putih, black or white. Tidak ada yang namanya setengah percaya. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang namanya setengah kudus. Atau setengah bertobat. Gak ada saudara. Ya, makanya kalau dengar orang bersaksi ya, saya bertobat. Oke, tapi bertobatnya itu kalau Anda mengalami ya, saya tuh berkali-kali dulu belum bertobat ikut retret. Saya bisa ancur anti, nangis kayak menyesali dosa-dosa saya. Saya nangis, saya ngomong ya saya mau bertobat. Tapi after that saya kembali lagi ke hidup lama saya. Nah pertobatan jenis ini banyak yang dialami oleh orang Kristen akhir zaman. Cuma sekedar ngomong bertobat tapi dia tidak paham. Bahwa abis bertobat harus ada buah pertobatan. Kenapa? Karena menangis, keluar ingus, ya, keluar air liur, keluar air mata itu tidak menjamin orang bertobat. Abis keluar air mata, keluar air hidung, ingus, keluar air mulut, air liur sampai ngiler-ngiler. Dia balik lagi ke hidup lama. Wah saya berkali-kali konselingin orang bisa lebih dari 3 jam. Kadang itu sampai tengah malam. Dulu kita belum ada doa pagi jadi belum ada treatment everyday ya. Jadi itu masih berkala dan itu berat memang. Mendampingi orang-orang stres itu gak mudah. Ya saya punya hati karena saya pernah stres ya. Jadi saya punya hati kalau suami saya bilang ngapain sih ditanggepin tuh manipulasi semua. Bisa aja lu drama-drama doang katanya. Tapi saya karena pernah mengalami saya ngerti gitu. Ya itu orang tuh bisa nangis-nangis kejang-kejang kayak seperti pelepasan. Tapi fenomena doang. Nah kita jangan orang Kristen ya cuma cari fenomenanya ya. Sensasinya ya, amin.
Ya kayak cuman ke bawah gitu ya. Jadi gereja tuh kan banyak orang cuman penikmat ya, penikmat hadirat Tuhan, istilahnya dijamah. Ya Tuhan aku bertobat, keluar balik maning gitu ya. Gak ada saudara, ya gak bisa kayak gitu. Gak bisa balik maning, akhirnya lu stres sendiri. Akhirnya saudara ya kejang-kejang sendiri. Kenapa saudara gak pernah memutuskan? Ya, nah Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan, baca sama-sama. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah kata suam-suam kuku dalam bahasa Yunani itulah kairos. Ya, kairos. Kliaros, kalau kairos makasih kairos. Kiaros ya, berarti apa? Lukewarm, tidak punya komitmen setengah hati. Ya, itu suam-suam kuku saudara. Ya, kata panas itu zestos. Ya, itu berarti apa? Mendidih, berapi-api, bersemangat dalam iman. Nah kata dingin itu psuros. Ya, psuros saudara, berarti apa? Dingin, jelas-jelas menolak. Ya, seperti itu. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak pernah memanggil kita untuk jadi hangat, suam-suam kuku. Tapi untuk hidup apa? Radikal dan jelas dalam kebenaran. Jadi orang Kristen yang militan gitu loh. Makanya kalau kita setengah hati ikut Tuhan, ya hangat-hangat tai ayam lah istilahnya ya. Tergantung mood ya. Orang Kristen tomat, kadang tobat, kadang kumat. Ya kayak saya dulu begitu. Kalau lagi mood tobat. Tapi kalau lagi gak mood kumat saudara. Dan itu hidup nano-nano kayak gitu berubah-berubah. Punya dua kepribadian itu stres banget saudara. Apalagi kalau saya dulu kan pakai topeng, mau dilihat orang baik doang. Ya, wah kayaknya dari luar tuh Wonder Woman gitu, wanita strong, bukan strong. Ya, padahal hari-hari stres. Ya, hampir seterok saudara. Kebanyakan obat, nenggak obat stres, minum obat stres, ganja stres ya, dugem, wah stres. Ya, stres free sex saudara ya. Untuk melupakan sesat, tapi ujungnya kemana? Saya nggak pernah mengalami yang namanya kepuasan batin. Kita boleh hura-hura, kita boleh pegang banyak duit, bahkan mungkin duitnya dolar. Saya dulu pegang dolar, papa saya kaya raya, artinya di zaman itu dia ada duit. Tapi itu tidak menjamin sukacita saudara. Saya pikir bisa pelariannya ke situ, mau lari kemana-mana pun. Kalau kita tidak memutuskan untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pasti gak akan pernah terpuaskan. Ya, jadi pertobatan dan kekristenan itu harus jelas, katakan sama-sama harus jelas. Ya, jadi lebih baik jujur menolak daripada pura-pura percaya tapi berjalan dalam kompromi. Tuhan melihat hati bukan sekedar pengakuan bibir. Jadi jangan jadi orang Kristen yang lip service. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Kita nyanyi. Tapi setelah nyanyi ngeluh lagi, bersungut lagi. Emang susah punya laki kayak gitu. Emang sial nasib gue apes nikah sama dia. Ya, gue nyesel, coba dulu. Ngomongnya begitu lagi. Nanti dinyanyi lagi. Ya, ku bersyukur Bapa ngeresep. Ya, Sis Ipi, aku dijamah Tuhan waktu praise and worship. Iya, bener. Baru keluar, belum balik ke rumah. Baru ngopi di luar gereja habis doa berkat. Ya, itu amin, haleluya berubah jadi halelupa. Ngeluh lagi. Darah Yesus, saya bilang kok bisa-bisanya ya begini ya. Cepat banget gitu loh. Ya, ini bahaya saudara. Ya, jadi kita bukan hanya jadi orang Kristen yang lip service ya. Tuhan tidak butuh. Karena gini, mereka berseru Tuhan tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Itu orang yang gak pernah mengalami Tuhan saudara. Ya, jadi 3 poin black or white ya. Yang pertama, hidupkan iman dengan konsisten. Katakan dengan konsisten, ini kata kuncinya. 1 Korintus 15 ayat 58 baca sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, lebih keras, jerih payamu tidak akan sia-sia. Haleluya. Ya, konsisten iman artinya tetap setia, tidak mudah goyah, terus berbuah. Jangan pernah digoyahkan, kita tuh sudah jadi anak, kita tuh bukan budak dosa, kita tuh anak. Kita semua putri kerajaan sorga, Bapak kita sayang kita. Jangan mau digoyahkan dengan semua kelemahanmu, dengan semua keadaanmu, dengan semua problem-problemmu hari ini. Ketika kau melihat keadaanmu, kembalikan itu semua ke salib Kristus. Jangan pernah digoyahkan. Berdirilah teguh atas kebenaran firman Tuhan.
Jangan pernah goyah, jangan pernah dengar komen orang. Lu kan udah begini, nanti lu bakalan begini. Siapa lu? Emang lu yang ngasih nyawa gua? Ya saya pernah waktu itu mau disulam alis oleh satu orang. Aduh tapi Pastor Sandy, ini bahaya lu. Kan dulu kan pernah ngobas segala. Stop lu jangan ngomong bawa-bawa masa lalu gua ya. Gue langsung gitu aja gue marahin. Katanya nanti gini lah bisa bahaya gini-gini. Lu bukan Tuhan jangan macem-macem. Saya langsung peka. Jangan mencap diri saya sesuai dengan pikiran kamu ya. Saya bukan Sandy Sujak yang lama, saya Sandy Sujak yang baru. Gak ada masalah. Karena orang tuh suka ngomong, ya tepuk tangan dulu. Oh nanti lu bisa kena sakit penyakit karena masa lalu lu kan dulu kan lu peminum, drugs segala macam. Nanti lu ujungnya bisa kena ini. Kata siapa? Emang lu Tuhan? Saya mau langsung marah lo semua lo. Kadang orang tuh sok pinter ya. Sok-sokan membaca meramal hidup kita siapa dia. Lu kagak sedikit pun ngasih gue makan. Boro-boro makan, ngasih napas apa lagi? Masa mau mendikte atau membaca masa depan kita? Saya tolak. Semua yang tidak tertulis dalam firman saya tolak. Saya gak mau sepakat dengan apa kata orang. Saya mau sepakat apa kata Tuhan. Amin saudara. Itu baru iman kita teguh. Kalau kita dengar apa kata orang yang mutung mulu. Orang yang tadi pagi bilang kita oke, baik-baik, terus siang maki-maki kita. Nusuk kita dari belakang, bener gak? Ya elah kayak gitu mah udah lagu lama deh. Drama semua saudara. Makanya saya semakin umur ya saya masih muda. Tapi saya istilahnya gini ya, sis bener loh. Saya tuh makin jaga ya baru umur 51 kok, tahun lahir tahun 74. Saya tuh makin jaganya gini, saya tuh sebenarnya bener loh, kita tuh gak butuh banyak temen loh. Temen yang makin banyak makin bikin pusing, bener. Inner circle kita yang penting 2-3 orang itu bener orang yang bener-bener teguh sama iman. Wah saya suami dan mama saya aja udah cukup tuh. Itu support system saya. Saya sedih nih, telepon mama saya lihat video call, seger langsung. Setiap hari sendiri udah umur 73, namanya di Amerika. Mana ada yang nungguin, mana ada yang ngajak jalan-jalan. Adik saya dan istrinya harus kerja. Tapi puji Tuhan Sandy. Mama gimana ada pegangan? Selalu ada dong Tuhan Yesus. Mama kan putri. Hebat mak gue pernah repotin. Ya, seneng saya. Jadi gitu. Wah saya kalau lagi goyang udah mulai mau imannya oleng. Wah suami saya tanya Bu Francisca. Setiap hari 3:30 aja udah salib Kristus. Bawa ratusan umat salib Kristus. Renungkan ya kan. Tuhan Yesus sudah tanggung semua. Yesaya 51, 53. Waduh semuanya. Udah dicekokin ibaratnya saudara. Itu 2 orang itu suami dan ibu saya itu punya pengaruh besar dalam iman saya. Ya, khususnya waktu saya belum ketemu suami itu mama saya. Cukup 1 orang tapi bisa membangun iman. Itu lebih baik daripada lu punya teman banyak tapi melemahkan iman. Benar. Hari gini lu makin banyak teman ya ibu-ibu, maaf kata ya nih. Betawinya keluar, gue emang orang Jakarta. Suka susah murut dilem tuh rada sopan tuh susah. Jadi kayak orangnya itu cenderung begitu, lu gua gitu ya. Tapi mohon maaf ya, itu bukan berarti saya tuh lebih merasa lebih merasa kayak to the point gitu ya. Jadi memang saya lihat udah banyak teman banyak keluar duit, bener gak? Iya dong, toleransi dong, iya kan? Masa dia bayarin mulu, kita juga mesti bayar dong. Lu jangan aja mumpung, bener gak? Pasti banyak pengeluaran, kita banyak teman banyak pengeluaran, dijamin. Ya, tawarin itu, akhirnya gak niat beli, jadi beli kan gak enak, bener kan? Nah iyalah, mendingan kita sedikit. Mendingan sedikit udah gak keluar duit berbobot lagi iman maju, ya kan? Duit nabung makin banyak, ya kan? Wah iya dong, bener dong. Kita kan ngelola. Orang kaya tuh gak butuh tambahan duit. Yang ada dikelola itu jadi kaya. Ya kan gitu, punya prinsip saudara. Amin. Lagian kita kan juga udah full dengan kasih Tuhan. Bener gak? Gak pencarian kita tuh kayak untuk pencitraan. Gue temenan sama ini, gue temenan ini. Jadi gue beken, jadi gue keren. Kan gak begitu lagi, bener gak? Ngapain capek-capekin. Buang energi. Karena Tuhan tuh punya visi misi yang jelas saudara. Ya, akibat tidak konsisten ini ngeri saudara. Hidup jadi tidak stabil. Oleng saudara. Ya mudah terpengaruh keadaan. Karena apa? Ketidakkonsistenan itu bikin orang lain ragu melihat iman kita. Wah kalau kita sebagai istri goyang, suami anak kita masuk dalam bahaya saudara. Waduh kalau mama saya dulu imannya goyang. Saya suruh sama ketiga adik saya, mama cerai aja mah ngapain. Papa bikin kita miskin, papa bikin kita menderita. Terus kalau mama saya imannya oleng, gimana nasib saya dan ketiga adik saya? Ya, waduh pasti kita hancur semuanya. Ya kan saudara itu penting. Ya, saat longgar musuh mudah masuk dan akan menggoda kita. Makanya lihat ya, orang-orang yang longgar tuh ya, buka celah kayak Daud buka celah masuk. Orang perjinahan,
Ya penipuan, makanya orang-orang longgar akhirnya apa, pengen itu pengen ini, scrolling mulu, pikiran gak pernah diisi firman, akhirnya gampang kepengaruh. Ada seorang istri habis 400 juta pacaran online. Emang gak langsung 400 juta ya? Pelan-pelan, dia cerita saya udah 400 juta habis. Terpukau dengan, aduh suaranya, padahal kenal kagak loh. Yang dikasih tuh bukan foto dia asli loh akhirnya. Udah kirimin barang, katanya ketahan di pajak, suruh transfer dulu, alah. Ingat ya, kalau kita kosong longgar, masuk tuh penipuan. Kena bisnis bodong lah, keblinger lah. Dapat hadiah Innova dari BCA, percaya aja. Ngeri-ngeri saudara. Hari-hari ini apalagi kita kan lain orang-orang manajemen hutang yang kena pinjol, judol, sampai benjol saudara. Aduh darah Yesus deh kalau kita hati udah longgar ya, gak komitmen, gak konsisten, doanya bolong-bolong, habis kita. Benar, Anda kalau jadi orang Kristen, doa bolong-bolong, baca firman bolong-bolong, habis. Habis, karena iblis gak pernah bolong-bolong. Tiap hari dia pasti mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Nah kita bolong-bolong, dia gak pernah bolong-bolong. Konsistennya kalah sama iblis. Dia setiap hari berusaha menipu kita. Contoh Raja Saul, dia dipilih Allah saudara, dia diurapi melalui Samuel. Tapi apa yang terjadi karena sikapnya ya saudara. Ya awalnya dia benar rendah hati, tapi ujungnya dia jadi sombong. Kompromi setengah hati. Ya waktu Nabi Samuel belum datang dia udah persembahkan mezbah. Waduh, hati-hati saudara. Yang bukan bagianmu jangan dilakukan. Tuhan punya satu misi tertentu dalam hidup kita. Jalani sesuai porsi kita. Jangan mengambil alih tanggung jawab orang. Itu kita berarti nekat saudara ya. Akhirnya apa? Waduh Saul kehilangan semuanya saudara. Dan akhirnya apa? Ya hancur ending hidupnya. Benar saudara. Padahal dia dipilih Tuhan loh. Jadi orang dipilih Tuhan juga belum aman saudara. Ya karena kita harus tetap melakukan bagian kita. Ya jaga konsistensi iman kita. Ya lalu siapa lagi Lot saudara. Dia ponakan Abraham. Ya dia ikut diberkati karena apa? Bersama-sama dengan Abraham. Makanya kalau kita dekat dengan anak Tuhan kita kecipratan berkat. Iya nempel itu berkat. Ada apa? Ada frekuensi yang sama. Coba perhatiin orang dekat saudara tambah diberkati enggak? Iya kan? Kenapa? Ada keberuntungan dalam kita anak-anak Tuhan. Tapi akhirnya Lot apa? Ya kan? Hancur saudara. Kenapa? Karena istrinya nengok ke belakang lah. Dia memilih sesuatu yang dia lihat dengan daging. Hati-hati saudara. Karena ending itu lebih penting daripada awalnya. Kan yang menentukan tuh bukan awal tapi endingnya. Ya. Yang kedua, poinnya adalah black and white itu adalah tolak deal kotor karena Tuhan lebih berharga. Makanya Matius 5 ayat 37 baca sama-sama, jika iya hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal mulut itu jangan suka iya jadi tidak jadi iya. Hukum kerajaan surga mendukung orang yang jujur, orang yang berintegritas. Tolak semua deal kotor, jangan Anda makan uang haram. Banyak anak Tuhan masih makan uang haram. Betul saudara, kompromi ya. Yang pertama kita belajar dari Daniel, dia menolak kenajisan kecil saudara. Ya dia ditawan di Babel, ditawarin santapan raja tapi dia tidak kompromi, dia menolak. Karena itu bukan identitas dia. Dia tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dia jelas clear, saya anak Tuhan. Saya menyembah hanya Tuhan. Dia punya keputusan saudara, pilihan tegas. Dia berketetapan, katakan berketetapan. Anda kalau ditawarin punya ketetapan enggak? Ya. Akhirnya apa? Dia lebih sehat, lebih pintar, lebih berhikmat saudara. Ketegasan itu dimulai bukan dari hal-hal besar, dari hal-hal kecil, tawaran-tawaran kecil. Makanya apa yang Anda anggap kecil itu bisa menjebak Anda. Itu justru bisa menjatuhkan Anda. Kebiasaan Anda yang kecil-kecil Anda piara, dikit-dikit ngomong gosip, Anda jadi penggosip, itu gawat loh saudara. Benar, hati-hati. Semua penggosip awalnya bukan penggosip, tapi sedikit-sedikit mulai menikmatin kan. Suasananya, hebohnya, serunya. Jadi bener juga ya, asik juga ya, makin digosok makin sip. Hati-hati saudara, jadi racun hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita jadi madu bukan jadi racun. Ya akhirnya apa? Kita lihat saudara ya, Daniel. Di Daniel 3 itu temennya Sadrak Mesak Abednego. Ya, dia bisa sampai ngomong begini, lebih baik gue mati daripada menyembah berhala. Nah saudara udah berani kehilangan nyawa belum demi kebenaran firman? Ya, ayo saudara kalau kita jadi kondisinya. Saya waktu stres, depresi karena faktor hutang. Saya gak cerita di sini masalah hutang ya. Tapi intinya gini 2011, 2015 saya punya badai hutang sampai payudara saya tuh penuh dengan benjolan saudara. Ya, aduh diintimidasi, maut, kanker, kamu mati, suami lu kawin lagi, nanti anak lu punya ibu sambung, waduh semua. Saya ngerasain setiap hari dipeluk roh maut, begitu takut. Waduh sampai saya bilang begini, wah kok lama-lama gue kayak diintimidasi ya.
Tuh kan kamu kan dulunya emang dosa kan sekarang kamu kena loh. Itu bener tuh omongan-omongan orang masuk tuh. Kalau masa lalu lo begini lo bisa kena penyakit gini, begini. Wah saya langsung berstaf saudara. Saya lihat darah Yesus. Saya jalanin prosesnya gak mudah. Dari 26 tahun kami pernikahan, 11 tahun tuh bermasalah. Ya bermasalah duit, hidup kayak kereta api tau ya. Susah, duit gitu ya. Yang ketawa mungkin ngalamin ya. Kirain saya doang gitu ya. Kalau ngomongin duit kayak ada setannya. Ya tapi saya berketetapan, Tuhan ini kesempatan nih dengan masalah hutang. Saya mesti bayar kan 15,5 juta setiap bulan pas setengah tahun. Ya, gaji dari gereja 3 juta. Nah loh, kita mau ngomong konseling, minta pendapat pakar keuangan mana bisa solusinya ada. Gak akan ada. Gaji 3 juta, utang 15 juta, setiap bulan harus dibayar 4,5 tahun. Ya tapi saya berketetapan. Yang penting saya berketetapan, saya merendahkan hati, saya minta ampun sama suami. Saya sadar saya istri yang suka nanduk, nyeruduk. Ya tidak hormat, tidak respect, bahkan sering ya menghina suami dalam batin, tidak di mulut, di batin. Mulut manis, hati busuk. Tuhan lihat loh saudara. Wah iya, pokoknya drama-drama gue tuh dibongkar semua deh, dikulitin kayak bawang saudara. Oh kamu tuh wanita sombong, iya benar Tuhan. Saya bertobat, itu benar saudara, perbaiki hubungan. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, saya berketetapan. Walaupun susah duit, badai di luar sebesar apapun, tapi kita berdua tetap sayang-sayangan. Saelah. Makin romantis, makin harmonis. Walaupun cuma makan bihun godok, ya bami godok itu bihun godok Gunung Kidul. Ya dulu hobinya makan Jepang, saya kan suka makan Jepang saudara ya. Wah tapi boro-boro makan Jepang ada utang sok-sokan mau makan Jepang berapa duit. Makan aja tuh di tenda bihun godok ya plus dapat bonus. Suami keringetan saya lapin, I love you. Wah gitu ya kan. Dia juga ngelapin saya, orang lihat so sweet, satu piring, satu gelas. Dalam hati emang gue duitnya cukupnya segitu, bukan so romantis. Kalau besok gue bayar 2, anak gue kagak bisa naik Gojek, ya nggak bisa beli bensin. Ya kita kan harus berhemat, memikirkan. Ya, tapi banyak kisah-kisah justru saya tuh diperdalam tentang apa yang namanya panjang, lebar, tinggi, dalam, luasnya kasih Tuhan tuh di masa-masa sulit. Kita tuh gak akan bisa mengenal Tuhan kalau di masa senang, betul tidak? Kalau kita lagi ada masalah, nyanyi lebih ngeresep, betul tidak? Udah setiap lirik yang ngeresep banget, menusuk, aduh iya Tuhan. Tapi kalau lagi seneng, kebanyakan gitu. Ya makanya manusia itu harus dibawa kepada satu situasi yang dimana kita tuh sadar, kita tuh tanpa Tuhan gak akan bisa saudara. Ya. Jadi konsekuensi dapur api ini saudara, ini tuh gak gampang loh. Dipanaskan ya 7 kali saudara. Mereka diikat, dicampakkan. Tapi pemeliharaan Allah tuh luar biasa. Kalau saudara lagi diuji nih sekarang kayak masuk dapur api. Itu sama kayak saya dulu. Udah kena badai hutang, ya aduh sakit tubuh. 3 tahun tuh hampir bolak-balik setiap hari paracetamol. Tenggak sampai ke tulang belakang sampai sakit semuanya saudara ya. Aduh sakit, saya cuman ngomong gini Tuhan ini rasanya udah panas banget nih, gue masuk dapur api nih Tuhan, gue jujur deh. Emang secara hati saya gak kuat Tuhan, tapi begini aja. Saya ngomong tuh bisa dari mana saya heran. Kalau menurut Tuhan kurang panas apinya, dipolin aja lah Tuhan. Saya bukan minta keluar dari dapur api. Udah saya bilang gue udah tanggung, udah masuk dapur api, panas begini tiap hari. Bayangin saya tuh dulu penakut abis, saya bisa khotbah begini nanti pulang ke apartemen, dulu kan masih tinggal apartemen sis. Saya harus tunggu di lobi kalau mau naik ke atas. Begitu naik ke atas ke apartemen saya itu seperti Roma tuh udah zoom, welcome. Itu bisa kayak gitu loh, itu kalau kata teman saya, teman dekat saya, lo depresi berat sebenarnya lo tuh butuh obat saat itu. Ya, udah denger si sofrenia suara-suara, udah mati aja. Itu udah kayak gitu, padahal saya masih khotbah loh. Jadi jangan dipikir pengkhotbah tuh gak ada tantangan saudara. Saya tetap jalanin. Ya artinya saya tahu Tuhan lagi melatih saya, memproses saya, membangun iman saya untuk saya berlatih, belajar. Melakukan firman, bukan hanya khotbahin firman, tapi saya jadi pelaku firman. Khotbahin tuh gampang. Asal lo pintar ngomong, lo bisa khotbah sekarang. Apalagi mau terkenal gampang zaman sosmed begini, betul tidak? Tapi jadi pelaku firman, wah termehek-mehek. Ngek. Emang enak? Enggak saudara, oleh bilir Tuhan Yesus saya sudah sembuh, giran sakit gimana? Simptomnya makin jadi simptomnya, bener gak? Makin benjol, makin gede gimana? Kata Tuhan aku gak mau kamu disayat ya, gak usah operasi-operasi. Aku sudah disayat bagimu di kayu salib. Nah lo gimana? Tapi dokter bilang harus, ayo pilihannya gimana? Nanti kalau saya buat keputusan salah gimana? Semua orang mencaci maki saya kurang bijaksana. Ya lu kan juga gak apa-apa jalur medis segala macem. Buktinya tuh juga jalur medis sembuh segala macem. Tapi firman Tuhan datang waktu saya mandi, jangan. Aku tidak mau tersayat sedikit pun. Ayo kita mau denger mana?
Apa kata Tuhan atau apa kata dokter, apa kata orang? Nanti kalau saya buat keputusan salah gimana? Kamu bisa buat keputusan salah, tapi firmanku tidak akan pernah salah. Saya teguh, saudara. Nah itu termehek-mehek, emangnya gampang menjadi pelaku firman. Saya pun bergumul, saudara. Tapi itulah kalau kita teguh. Benar saudara, setelah saya berdoa begitu. Tuhan kalau kurang panas-panasin pol. Tapi satu yang saya minta Tuhan, dapati hati saya murni mengasihimu. Saudara tahu ya, dari saya doa begitu justru blek, saya bebas saudara. Dari roh ketakutan, roh maut, sakit penyakit. Dari semua hal yang mendekap saya selama ini, bebas saudara. Gak usah takut kehilangan nyawa. Mati di dalam Tuhan itu enak. Hidup Kristus, mati Kristus. Hidup Kristus, mati untung. Betul tidak? Mati itu secara tubuh ya, itu kehidupan yang sebenarnya. Makanya kita hidup jangan mikirin yang fana, yang sementara. Kita hidup tuh mikir kekekalan. Kalau belum waktunya Tuhan gak bakalan saudara. Udah jatuh dari pesawat aja gak mati. Tapi kalau udah waktunya Tuhan, lu lagi tidur aja lu gak bangun. Bener gak? Ya udah ngapain kita takut, gak usah takut mati. Amin. Udah percaya, yang penting kita punya prinsip. Kita mau dibentuk Tuhan saudara. Ya, lihat. Yang ketiga, standar hidup Kristus bukan tren atau FOMO. Kita harus masuk ke standarnya Tuhan, katakan standarnya Tuhan. Ya kalau saudara FOMO ngikut-ngikut orang aja, saudara capek. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu mengasihi dunia. Dan bukan orang yang berseru apa? Tuhan-Tuhan yang menentukan masuk surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapaknya. Kita kan diciptakan segambar. Segambar artinya apa? Foto kita itu fotonya Kristus. Waktu kita berkaca, inilah cerminan Kristus. Tapi serupa itu berbicara karakter. Ya, kita jangan lagi sekarakter dengan dunia. Sepikir, seperasaan, seperkataan, seperbuatan dengan dunia. Kita itu sudah jadi warga kerajaan sorga. Amin. Kita masih kaki nginjak bumi, tapi pikiran harus pikiran sorgawi. Amin. Itulah kingdom. Kita masuk di kerajaan yang berbeda. Waktu awal tahun 2025 ini, Tuhan kasih saya peneguhan begini. Sandy, kamu sudah masuk di langit dan bumi yang baru. Dimensi kamu udah berubah. Masuk langit dan bumi yang baru, jangan tunggu aku datang menjemput kamu. Sekarang pun kamu bisa. Semakin kamu sepikir dengan aku, selaras dengan aku, kamu sudah jadi warga kerajaan. Dan apa yang tidak terjadi, ya, yang dunia berkata mustahil semua segala macam bla bla bla, itu kamu akan alami. Saya pegang itu. Saya selalu bilang sama suami dan anak-anak saya, kita sudah masuk di langit dan bumi yang baru. Kita harus sepikir dan selaras dengan Kristus. Kalau kita dengar perkataan apapun di pikiran kita atau apa kata orang selaraskan, ini benar enggak? Apa kata Tuhan enggak? Kalau itu bukan, saya sepakat. Saya mau lebih setuju dengan apa kata Tuhan. Ternyata hidup itu jadi simple saudara kalau begitu. Enggak ada masalah. Ya kita punya masalah hutang. Mungkin Anda punya masalah hutang seperti saya dulu. Tapi kita tuh bisa seger, bisa tenang batin kita. Awalnya memang tidur tuh kalau kayak dikacain kayak drum gitu. Budak, budak. Gimana gak keringet dingin tuh 16 kartu kredit. Jadi debt collector datang silih berganti saudara. Saya tuh takut-takut aja saudara kalau lagi khotbah debt collector nunggu waktu saat itu. Bagaimana cerita, ya kan? Untung zaman itu belum banyak paparazi seperti sekarang. Saya pernah khotbah di orang tuh 1.000 orang. Tuh asyirnya bilang, Bu pernah Bu waktu itu belum lama ada pendeta khotbah. Ada orang di belakang begini-begini katanya turun ditarik sama asyirnya, kenapa? Ya itu masih punya utang, jangan khotbah dulu. Aduh untung zaman gue kagak kejadian ya, kok kejadian keluaran. Keluaran imamat bilangan ulangan, aduh bisa stres saudara. Zaman sekarang apa sih yang bisa disembunyikan? Lagian bangkai juga ditutup rapi kayak apapun tetap akan terbongkar. Mendingan hidup apa adanya. Ada enggak. Ya kan? Ya jadi enak sama bebas-bebas aja. Kenalan orang kaya banyak gak pernah ada urusan duit saya. Bener gak pernah minjam, gak pernah minta. Banyak. Even itu untuk gereja saya gak pernah minta-minta. Saya ajarkan jemaat, kalau itu proyek Tuhan yang kasih duitnya. Gak usah lo minta-minta ya. Saya begitu. Dari kita, oleh kita untuk kita. Karena Tuhan berkati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mah begitu. Ya, kita punya prinsip. Hubungan dengan saya tidak ada pinjam-pinjam uang. Dan jemaat tahu, saya tidak suka pinjam-pinjam. Kalau saya mau memberi, saya memberi. Saya gak mau hubungan itu bisa rusak karena uang. Betul tidak? Kita hubungan baik bisa rusak karena uang. Lebih baik gak usah pinjam-pinjam. Kalau kita mau kasih, kalau mau nolong ya nolong. Kalau sampai minjemin, dia gak bayar. Anda gak boleh marah, Anda gak boleh kecewa. Anda yang salah. Karena Anda sudah melangkah berani meminjamkan uang. Makanya jangan suka kasih pinjam tuh kartu kredit dan segala macam. Nanti kalau gak dibayar, Anda repot saudara.
Ya, ingat, kejatuhan datang dari apa yang Anda toleransi. Ini penting. Baca sama-sama 3 kali. 2, 3. Kejatuhan datang dari apa yang Anda toleransi. Kejatuhan datang dari apa yang Anda toleransi. Kejatuhan datang dari apa yang Anda toleransi. Contohnya ya tadi, ya nih, Raja Daud. Wah, toleransi, lagi istirahat, mata gak dijaga. Ngeliat deh tuh cewek telanjang, berzina. Udah berzina, hamil. Hamil, akhirnya dia cari cara, gimana caranya gak ketahuan. Ya kan? Si Uria disuruh pulang, suruh tidur sama istrinya. Uria pulang gak mau tidur sama istrinya karena memikirkan ya pasukan prajurit lainnya masih berperang. Masa yang lain masih berperang gue asik-asikan. Si Uria itu tahu diri. Jadi tuh tambah kacau tuh si Daud. Gimana nih udah keburu hamil, lakinya gak mau nidurin dia. Ketahuan deh gue. Akhirnya apa, dia punya konspirasi kan, dia bikin strategi. Suruh taruh di barisan yang paling depan. Nah itu kan celaka saudara, itu karena toleransi. Lihat, toleransi hutang. Ya, jangan biasain ngutang pada karyawan. Ya, nggak usah pada teman atau kepada siapapun. Sekali Anda toleransiin dia hutang, setiap dia punya masalah keuangan dia akan berhutang kepada Anda. Percaya, ada sekali, ada kedua, ada ketiga, ada ke-10, 20, 30, 40, 50. Nanti sampai kita kalau dia telepon, dia lagi. Pasti ngutang lagi, pasti minta lagi. Ya, ingat, jangan iseng-iseng suka buka WA tawaran dari pinjol. Saat itu iman kamu kuat, tapi di saat kamu butuh kamu akan tekan tombolnya. Nanti satu oke, bisa 10 pinjol kasih. Saya ngelayanin ya tuh sampai ada satu orang tuh ngutang ratusan pinjol loh. Satu jemaat saya boleh sekali-sekali diundang untuk memberikan literasi tentang keuangan. Dia korban dari pinjol, 63 pinjol. Dia kepala sekolah di BPK Penabur Tirta Marta Pondok Indah. 15 tahun menjabat, Ibu Christina Ratnaningsih. Sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa untuk memperlengkapi gereja Tuhan soal bagaimana membangun pilar keuangan yang sehat. Saudara, di sini nggak ada pakar-pakaran, mau siapapun pakar. Kalau kita buka celah, bertoleransi, kita pasti jatuh. Pakar keluarga, pembicara keluarga, dia bisa tetap bercerai, dia bisa tetap, ya. Bahkan pendeta KDRT istrinya terjadi, saudara. Mau pakar keuangan, dia bisa jatuh berhutang. Kekuatan kita bisa jadi kelemahan kita bisa jadi kekuatan kita. Makanya kita nggak boleh toleransi kepada hal-hal yang salah. Pinjemin kartu kredit sama teman, meladeni tawaran investasi abnormal yang untungnya sebulan katanya 10%, bohong. Kalau memang sebulan 10% dia minjem bank aja, dia masukin duit sendiri dong. Jangan percayalah, gak ada itu kaya-kaya cepat, gak ada instan saudara. Jangan suka nekat. Ya, yang selanjutnya apa? Salah bertoleransi, ditipu orang, gereja terus. Ya, selalu ditipu. Ya, habisnya kan dia anak Tuhan, habisnya kan dia pelayanan, coba gak menjamin. Jangan karena dia pelayanan, dia anak Tuhan, dia pendeta, Anda jadinya apa? Baru tadi pagi saya konseling dengan seorang bapak. Mentornya udah 8 tahun ngebangun tuh keluarga ini. Ngejebak dia dengan sebuah bisnis. Bisnis yang ngeri saudara, bisnis ilegal bergabung dengan mafia. Itu bapak udah setor duit berapa miliar. Waduh saya bilang terpukau. Karena kan dia mentor saya Bu, saya percaya. Bapak kagak ada mentor-mentoran kalau dalam hal duit. Gue bilang begitu aja. Duit mah tetap duit. Ya, bukan uang yang salah ya. Motivasi orang. Orang itu seringkali tidak tulus tapi modus. Mau siapapun dia, kita harus berjaga-jaga saudara. Ya, jadi kekristenan yang kompromi ya itu rajin pelayanan tapi masih jatuh dalam dosa tersembunyi. Membaca Alkitab tapi tetap percaya pada ramalan zodiak nih, hati-hati saudara. Orang-orang pintar suhu-suhu tertentu. Ya di gereja kelihatan rohani tapi di sosial media memposting hal-hal yang menjauhkan orang dari Tuhan. Curhat-curhat tapi curhatnya nyindir orang, menghakimi orang, hati-hati saudara. Jadi hatinya bulus saudara ya. Fulus bukan tulus ya. Jadi akar masalah kekristenan yang so kompromi itu apa? Yang pertama belum mengalami kelahiran baru karena banyak orang Kristen statusnya Kristen KTP doang. Lalu dia tidak menjadi murid Kristus, makanya harus dimuridkan. Kalau di gereja ini ada pemuritan, ikut saudara harus dimuridkan. Takut kehilangan kenyamanan dunia. Nanti kalau saya jujur, saya hidup tidak kompromi, saya gak kaya-kaya. Kerja hari gini Bu, kalau terlalu jujur juga gimana, gak dapat project. Nah itu kan repot saudara. Ya, iman yang dangkal dan tidak berakar. Terus lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Akhirnya dia diikat kekhawatiran saudara. Perhatikan baik-baik. Ya, setiap kompromi kecil hari ini adalah benih kejatuhan besar besok. Setiap ketaatan kecil hari ini adalah benih kemenangan besar besok saudara. Ya, saya akhiri di sini saja. Mari kita mesti jaga saudara. Hari-hari ini menentukan. Ya, waspada, banyak penyesatan. Apapun
Kalau kita tidak jaga hidup kita bisa tersesat. Kita bisa kembali kompromi. Kita tidak berani berkata tidak. Apalagi kalau Anda gambar dirinya masih berproblem, bermasalah, takut tertolak, minder, ingin mencari pengakuan orang. Ya saudara tuh gampang sekali dibawa arus. Makanya saudara harus tahu identitas dirimu yang sejati di dalam Kristus. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Engkau tidak perlu pengakuan lagi manusia. Engkau sudah diakui Tuhan. Kau pertanggungjawabkan hidupmu sama Tuhan. Jangan lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Harus lebih takut Tuhan. Tuhan yang kasih kita nyawa. Tuhan yang kasih kita napas. Ya, ayo berani nyatakan ya kemenangan dirimu di dalam Tuhan. Tuhan sudah berikan kita kemenangan yang sejati. Ya, lebih baik saudara ya jelas ditolak ya dunia ini. Gak apa-apa dunia menolak Anda gak apa-apa. Karena hidup bagi Kristus daripada diterima dunia tapi akhirnya ditolak Kristus. Jadi kita endingnya itu harus lihat. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ujungnya maut. Kalau saya jadi gini sebelum melangkah saya tenang. Tuhan ini benar gak? Ini dari Tuhan gak? Ujungnya kemana Tuhan? Celikan mata hatiku, biarlah mata hatiku menjadi terang Tuhan. Aku tidak mau ikutin kedaginganku, keinginan mata atau keangkuhan hidup. Tenang dulu. Apapun yang memaksa Anda harus buat keputusan. Hari ini juga, detik ini juga, no. Bilang aja no. Tidak ada hari ini. Setiap apapun keputusan yang saya buat, saya harus bertanya dulu sama Tuhan. Saya harus terlibat dulu di dalam komunitas ya. Di dalam yang namanya kita minta nasihat suami kita. Kalau suami istri harus sepakat. Gak boleh lu gua. Amin saudara. Karena bahaya. Ya kita mau tutup rapat-rapat celah itu. Sehingga kita bisa berdiri teguh dan menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kebaikanmu. Buat kasih karuniamu. Kami tidak mau lagi kompromi. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup abu-abu. Kami percaya hari ini Tuhan Engkau mengajar kami. Untuk kami berdiri teguh dan tidak terombang ambing. Kami memiliki yang pertama hidupkan imanmu dengan konsisten. Tidak menjadi orang Kristen yang bolong-bolong dalam merenungkan firman, membaca firman. Membawa hidupmu kepada mesbah doa keluargamu. Yang kedua tolak setiap deal kotor. Yang membuat dagingmu itu nyaman saudara. Keinginan daging itu membuat nyaman, keinginan mata itu membuat nyaman. Tapi mencelakaimu, menghancurkan hidupmu saudara. Dan yang ketiga mari kita hidup dalam standar Kristus. Bukan tren dunia ini, bukan ikut-ikutan lagi. Kita menjadi orang Kristen yang punya prinsip sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Bapa, biar firman-Mu termaterai dalam hati dan pikiran kami. Kami berdiri teguh, kami tidak goyah. Apapun keadaanmu hari ini, para wanita Allah, aku wanita-wanita hebat. Katakan aku wanita-wanita hebat. Aku wanita yang beruntung. Karena aku diampuni, aku dikasihi, aku diterima, aku berharga dan mulia di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berani berkata tidak. Aku pegang teguh firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Dan langkahku lurus di hadapan-Mu. Engkau pegang batin kami, Engkau pegang hidup kami. Kami percaya Tuhan ketika kami taruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami boleh tetap berdiri teguh dan kokoh iman kami di dalam-Mu. Keluarga kami diselamatkan, anak-anak kami perkasa di bumi. Dan angkatan orang benar itu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Sandy, luar biasa firman Tuhan. Kita kembali dikuatkan ya, diberkati lewat firman Tuhan siang ini. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita ada doa syafaat dulu ya. Ya, doa syafaat sekaligus doa persembahan. Shalom Bapak Ibu terkasih, puji nama Tuhan. Kini waktunya kita akan memberi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Begitu kata firman Tuhan di Mazmur 96 ayat 8. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk hati-Mu atas setiap kami, ubahkan setiap kami seturut dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Dan biar setiap apa yang dia keluarkan dari mulut bibir lidahnya adalah yang berasal daripada Tuhan saja. Berkati keluarganya,
rumah tangganya, bahkan hari-harinya di dalam Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang memimpinnya, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami mau memberi Tuhan, kami percaya apa yang kami miliki semua datangnya daripada Tuhan. Berikan kami hati untuk senantiasa memberi dengan keikhlasan dan ketulusan dari Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami terima datangnya dari semua daripada Tuhan. Berkati gembala sidang tempat ini, Pak Iwan dan Ibu Ola, beserta seluruh penggembalaan, kami pengerja, bahkan seluruh jemaat umat Tuhan yang datang siang ini. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Tangan-Mu yang menyibakkan kami di tempat ini dan mengembalikan kami nanti kembali ke tempat kami masing-masing. Pekerjaan kami, rumah tangga kami percaya kami sudah diperlengkapi. Hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemana kami pergi dan melangkah kami percaya karena Tuhanlah yang memberi terang-Mu atas kami. Sehingga kami boleh menjadi terang dan garam-Mu. Semua kehendak, rencana-Mu dilimpahkan dan diperlengkapi atas setiap kami. Sehingga kami boleh memperlengkapi keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dimanapun kami berada, kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami siap memberi. Haleluya, amin. Baik, sementara kita memberikan persembahan, kita akan lihat pengumuman lewat multimedia. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 5 Oktober 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Jackie Mailoor. Dan perjamuan kudus dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Oh, the one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praise. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 3 Oktober 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Anthony Chang. I worship you. The stone is rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. Ibu-ibu yang luar biasa, seberapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, kita semua diberkati ya. Puji Tuhan, saya berdoa biar ibu-ibu bulan depan datang lagi. Bilang kiri kanannya datang lagi yuk. Datang lagi ya, kita belajar sama-sama. Terima kasih Ibu Sandy, puji Tuhan. Selalu luar biasa Ibu Sandy ya. Sama Sis Yul juga thank you so much ya. Buat kesaksiannya juga yang luar biasa. Bulan depan tema kita adalah Good Courage. Bentuknya akan agak beda, talk show. Jadi nanti ada tanya jawab. Ibu-ibu kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh disiapin dengan judul tema Good Courage ya. Nanti ada narasumber yang lainnya nanti di spill dikasih tahu. Maka ikutin terus Instagramnya ya Iren ya, nanti dikasih tahu. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ngajak ibu-ibu pulang dari sini, jangan langsung pulang ya ibu-ibu ya. Ada banyak berkat. Ya ada begitu banyak makanan dari teman-teman para wanita. Pokoknya kalau ibu-ibu ngumpul tuh don't play ya. Siap-siap timbangan naik.
Ya, ada begitu banyak makanan untuk kita sama-sama dinikmati. Ya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu bukan menyusahkan kami, tapi justru kebenaran firman-Mu itu memerdekakan kami, memudahkan kami di dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat Ibu Sandy Sujak yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan Ibu Sandy, suaminya, anak-anaknya, gerejanya Tuhan. Dan apa saja yang dia kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil dan menjadi berkat. Kami juga memberkati Sisyul yang sudah menyampaikan Tuhan kesaksiannya yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih kami belajar apapun kegagalan di dalam hidup kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup merestorasi. Bahkan Tuhan sanggup mengembalikan jauh lebih dari apa yang dapat kami bayangkan. Jauh lebih baik apa yang dari kehilangan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami kembali kepada kegiatan kami masing-masing, kami rindu untuk menerima berkat yang berasal daripadamu. Mari kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan, yang diukir di telapak tangannya Tuhan. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati kehidupanmu sehingga apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dijadikan Tuhan berhasil. Diberkatilah engkau di rumah. Diberkatilah engkau di luar rumah. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang disayang, diberkati, dibela Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Woman of Wisdom, black or white? Woo! See you next month. Ya, mari.